Tapi menurutku yang paling sulit itu kesehatan. Kenapa? Karena kalau tes pengetahuan umum, bank sentralan, bahasa Inggris dan lain-lain itu kan suatu hal yang bisa kita pelajari. Ternyata ada satu tahap yang challenging, tapi kita underestimate gitu. Tahu nggak apa? Mungkin pinter banget, tapi kurang prepare. Nah itu biasa bisa jadi gagal juga. Sangat panjang gitu ya, terus kemana-mana diputar-putar, terus ada juga nih yang ke seluruh Indonesia dikirim-kirim. Halo teman Bisik, selamat datang di podcast Bisik, bincang seputar informasi kekinian. Bareng sama saya Roif. Di saat dunia lagi berisik, di sini kita bincang asik. Nah, teman Bisik, beberapa orang mengira bahwa pegawai BI adalah PNS ataupun pegawai BUMN. Padahal pegawai BI bukan keduanya. Maka hari ini kita akan membahas salah satu jalur rekrutmen menjadi pegawai BI, yaitu khususnya program PCPM. Dan sudah hadir bersama kita ada 4 narasumber di sini. Dan ada siapa di sisi kiri saya? Hai, aku Angie dari PCPM 35, udah tua ya. Dulu kuliahnya di Manajemen Rekayasa ITB. Halo semua, aku Karisma, PCPM 39, jurusannya sebelumnya Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Hasanuddin. Halo, aku Kanina dari PCPM 40, jurusannya Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Oke, terakhir aku Krisna dari PCPM 37, jurusannya dulu akuntansi Universitas Brawijaya Malang. Dan aku sendiri, host Roif dari Ilmu Komunikasi UNAIR Angkatan 38. Oke, menurut kalian, apa sih definisi program PCPM? Dari Kak Enji dulu deh. PCPM ya, mungkin bahasa awamnya biar teman-teman paham gitu ya. PCPM itu semacam MT, Management Trainee kalau di perusahaan swasta gitu ya. Itu sih. Oke, kalau Karisma? Mungkin kalau aku kan jurusannya HI mas, jadi sebenarnya PCPM tuh nggak akrab sih di aku baru tahu benar-benar pas baru lulus baru tahu PCPM itu apa. Jadi tahu PCPM dan kenapa orang BI itu seperti apa sebetulnya tuh pas baru PCPM-nya. Jadi lebih bersyukurnya tuh justru pas taunya PCPM itu apa. Ya. Oke. Kania? Kalau aku taunya PCPM itu dulu lihat-lihat websitenya itu bilangnya jadi future leaders-nya Bank Indonesia sih. Jadi mungkin salah satu tergiurnya mungkin karena itu kata-kata future leaders. Future leaders. Oke. Gimana di Krisna? Oh, sebenarnya sama kayak Angie ya, PCPM tuh buat teman-teman semua nggak ada bedanya sebenarnya dengan bukaan yang lain, sama aja. Cuman istilahnya beda, ada MT, Management Training, ada ODP. Gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Cuman ini istilah buat bukaan khusus di BI seperti yang Kania bilang tadi untuk calon pemimpin Bank Indonesia katanya gitu. Betul. Jadi PCPM itu sebenarnya sama ya kayak MT atau ODP. Nah, secara definisi sebenarnya pendidikan calon pegawai asisten manajer. Jadi ketika kalian lulus program ini nanti kalian akan diangkat dan berstatus sebagai asisten manajer. Lalu, menurut di Krisna, apa yang membedakan program PCPM dengan program rekrutmen lainnya di BI maupun di luar BI? Jadi kalau mungkin nama, oke, secara literal ada, tapi gimana sih dalamnya gitu? Kalau untuk di luar BI, aku mungkin kurang terlalu tahu ya, walaupun dulu emang baru lulus gitu, baru lulus kuliah, menjaring lowongan kerja ke banyak perusahaan gitu, tapi nggak ada yang tembus cuma di BI. Jadi aku nggak tahu pendidikan di perusahaan lain kayak apa gitu. Tapi untuk tesnya itu sulitannya BI dibandingin yang lain ya luar biasa sih ya kalau untuk tesnya. Nah tapi itu untuk eksternal bandingin sama perusahaan lain. Nah kalau di internal PCPM di BI kan ada beberapa bukaan tuh, ada banyak bukaan sebenarnya, Pro Hire, PCS, PCPM. Jadi yang paling rutin dilaksanakan, yang paling umum itu ya PCPM ini gitu, Asisten Manager. Nah kalau PCS itu di bawahnya, Pro Hire itu mungkin setingkat dengan PCPM, Asisten Manager atau di atasnya lagi gitu. Jadi itu sih bedanya gitu. Oke, dari Kania?
Kalau menurut aku bedanya PCPM sama program lain, kebetulan aku masih pendidikan saat ini. Jadi setelah dijalani pendidikannya ada 3 hal sih yang menurut aku paling dicari sama program PCPM dan lumayan beda sama program lain adalah yang pertama benar-benar nekanin tentang integritas banget. Jadi dari awal seleksinya cukup ketat dan dicek semua backgroundnya. Jadi menurutku integrity itu salah satu hal yang paling penting di sini. Terus yang kedua adalah kemampuan buat adaptasi. Cukup berbeda mungkin ya karena background aku dulunya sebelumnya swasta, apalagi juga bukan anak ekonomi. Jadi kemampuan adaptasinya cukup benar-benar di-challenge sih di sini. Dengan cepat dan bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Terus kebetulan karena pendidikan juga base-nya kan di kantor pusat di Jakarta, tapi sekarang aku lagi di Makassar gitu. Jadi kayak benar-benar bisa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan pembelajaran yang baru juga. Dan terakhir mungkin lebih ke komitmen sih, karena di Bank Indonesia kan karirnya panjang ya, mungkin jatuhnya orang-orang sering bilang kayak itu sebagai maraton gitu, bukan sprint. Jadi kayak harus bisa berkomitmen sama diri sendiri juga sih untuk bisa bertahan, untuk berkontribusi lebih dalam gitu. Oke, Karisma? Kalau aku sebenarnya karena fresh grad juga pas masuk BI itu, jadi memang pas daftar tuh daftar beberapa lowongan juga. Tapi yang paling signifikan ya bedanya tuh menurutku tahapannya tuh salah satu yang cukup panjang ya, karena dia tuh kayak 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kita tuh tesnya, terus dia tuh balance ya antara substansi dan soft skills. Jadi kalau kadang ya apa ya, jadi benar-benar terlihat lah yang dicari tuh seperti apa dan benar-benar spesifik ke bank sentralan atau hal-hal yang berbau moneter gitu kan Mas kalau kita tesnya. Terus yang ketiga sih menurutku karena PCPM itu MT ya, sebenarnya dia mirip-mirip seperti MT. Yang beda tuh proses preparation kita menurutku ya, karena pendidikannya aja setelah lulus kan setahun dulu kan Mas kita di prepare dan benar-benar diberikan pengetahuan semua hal tentang BI baik secara substansi ekonomi maupun satker satuan kerja itu apa aja. Jadi menurutku apa yang ini dari PCPM tuh kita tuh masuknya poolnya tuh umum, jadi nggak langsung terspesifik gitu Mas, dibandingkan MT-MT lain kan biasa langsung tuh kayak treasury atau apa. Kalau di PCPM tuh umum tapi kita tuh di-expect untuk bisa kemana aja nanti. Gimana dari Kak Enji? Ya sepertinya sudah dijawab semua ya gitu. Jadi saya nambahin topping-toppingnya aja dikit gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya sendiri PCPM tuh cukup challenging gitu ya. Jadi dari awal itu tuh karena sebagaimana yang disebutkan Karisma tadi, di PCPM itu kita dipersiapkan dulu sebelumnya nanti disebar ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi benar-benar matang lah jadi seorang central bankernya. Nah, teman bisik, tadi kalian di awal udah menyimak nih bahwa kami berlima berasal dari PCPM dengan angkatan yang berbeda-beda. 38, 35, 39, 40, dan 37. Kalau dari Kak Enji duluan nih, tahapan yang Kak Enji lewatin ketika seleksi angkatan 35 apa aja? Oke, jadi mungkin aku agak berbeda sedikit ya Mas Roif nanti dari teman-teman, karena aku itu rekrutmennya di tahun 2020 ketika COVID gitu. Jadi untuk urutan bukan wawancara deng, jadi urutan seleksi ketika di aku itu ada 6. Sambil contekan ya, yang pertama itu administrasi, yang kedua itu tes pengetahuan umum, kemudian ke bank sentralan dan bahasa Inggris, yang ketiga itu psikologi dan leaderless group discussion, yang keempat wawancara psikologi, yang kelima tes kesehatan dan psikiatri, dan yang keenam wawancara akhir. Nah, yang mau aku highlight di aku itu dulu ada wawancara akhir berupa panel gitu. Jadi kita diwawancara oleh kalau nggak salah kepala satuan kerja di BI, kemudian HR-nya juga ada gitu. Jadi itu sih kalau misalnya dari aku di tahun 2020. Dari Karisma, angkatan 39 gimana? Iya, kalau aku sebenarnya mungkin mirip-mirip juga ya sama Mas Mbak. Pasti ada 2 jalur kan Mas, ada kampus hiring dan open recruitment. Pasti teman-teman juga udah lumayan familiar. Kebetulan di tahunku itu masih bisa ikut dua-duanya.
Oke. Jadi kita masih bisa, tapi nggak tahu kalau 40 masih bisa atau enggak, nanti kalau ya udah nggak bisa ya. Jadi kalau di tahunku tuh masih bisa, jadi aku ikut dua-duanya. Oke. Nah, jadi tahapannya tuh apa aja ya, mungkin kalau yang open recruitment itu kita ada administrasi, tes potensi dasar, itu seperti apa ya, tes psikologi yang angka-angka pada umumnya itu. Terus yang ketiga ada tes pengetahuan teknis, itu tuh isinya ada tes pengetahuan umum, ekonomi secara general, ada tes ke bank sentralan yang benar-benar fokus ke bank sentral, dan tes bahasa Inggris. Terus ada juga yang keempat itu tes psikologi. Tes psikologi itu ada 2 tahapan, ada wawancara bersama psikolog dan ada LGD juga. Dan kelima itu ada tes kesehatan dan psikiatri. Dan yang terakhir itu ada seleksi tahap akhir. Nah, karena aku ikut juga yang kampus hiring, bedanya itu kalau di kampus hiring kita tuh nggak ada tes potensi dasar dan tes pengetahuan teknis. Jadi seleksi administrasi langsung ke tes psikologi kayak gitu, Mas. Dari kalinya? Oke, kalau aku sebenarnya tadi seperti yang disebut sama Mbaknya juga, kayak ada 2 jalur, kampus hiring dan juga jalur yang reguler gitu ya. Nah, kalau untuk kampus hiring sendiri di angkatan 40 yang latest itu nggak bisa daftar keduanya. Jadi kalau misalkan udah daftar kampus hiring dan lolos di kampus hiring untuk seleksi administrasinya gitu, jadi udah nggak bisa daftar di yang regulernya. Nah, untuk tahapannya sebenarnya sama yang tadi, cuman aku ditambah 1 tahapan lagi sebelum wawancara akhir. Jadi ada wawancara pratahap akhir dan itu bersama psikiater gitu. Jadi ditambahin lagi setelah tadi di awal-awal sama psikolog, kalau yang 1 step sebelum terakhir banget itu wawancara sama psikiater. Terus kalau yang kampus hiring di angkatan aku kebetulan tetap ikut tes potensi dasar. Jadi setelah administrasi tetap misalkan lolos gitu, lanjut ke tes potensi dasar. Setelah itu kalau tes potensi dasarnya lolos, yang di skip hanya bank sentral dan juga bahasa Inggris. Karena kebetulan bahasa Inggrisnya juga kalau untuk kampus hiring itu diwajibkan menyertakan sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Jadi mungkin bisa dinilai dari situ. Jadi udah nggak tes lagi nih bank sentralnya sama bahasa Inggris. Jadi lanjut ke tes psikologi dan LGD. Oke, Krisna terakhir. Aku sama kayak Angie, aku nyontek ya, karena angkatan tertua kedua di sini, 2022. Tapi secara umum tesnya nggak beda jauh dengan yang tadi, beda paling angkatan 40 ya tadi. Aku baca kalau di tahapan tes PCPM 37 tahun 2022 itu ada 6 tahapan. Yang pertama tentu administrasi. Yang kedua tes potensi dasar dan person organization fit gitu. Kalau udah lolos lanjut lagi ke tes pengetahuan umum, tes pengetahuan ke bank sentralan, dan bahasa Inggris. Itu 3 tes jadi 1 hari. Lalu kalau lolos lagi lanjut ke tes psikologi, leaderless group discussion, dan wawancara psikologi. Nah, kalau lolos itu lanjut ke tes kesehatan dan psikiatri. Baru kalau udah lolos itu saringan terakhirnya itu kalau di website tulisannya wawancara akhir, namun pada prakteknya wawancara akhirnya itu bentuknya town hall meeting waktu itu. Jadi kita ada yang dibagi per kelompok, lalu ada yang presentasi, ada yang menjawab pertanyaan gitu. Yang menjawab pertanyaannya dari siapa? Dari DG langsung gitu. Jadi ada Pak Peri juga waktu itu, dan DG lumayan lengkap waktu itu. Gitu. Jadi kurang lebih sama lah gitu dengan yang sebelum-sebelumnya teman-teman PCPM di sini. Oke, aku mau nambah ini teman-teman. Jadi kalau mereka udah cerita dari angkatan 35, 39, 40 sampai ke 7, di angkatan 38 ada 2 jalur juga untuk PCPM, yaitu dari reguler, open recruitment, dan juga kampus hiring. Apakah satu orang bisa mengikuti kedua jalurnya? Jawabannya iya. Jadi teman-teman, aku dulu juga daftarnya 2 jalur ini. Pertama yang oprek, kedua adalah kampus hiring. Kampus hiring ini, teman-teman, sebagai informasi, hanya dibuka di beberapa universitas ya, perguruan tinggi dalam negeri gitu. Dan ada juga kayaknya luar negerinya. Tapi ketika kita gagal di salah satu jalur, misalkan aku waktu itu gagal di TPD-nya, jalur open recruitment, ternyata masih bisa lanjut di kampus hiring-nya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mungkin punya kesempatan ini, yang punya 2 nyawa nih, kita bilangnya ya, satunya udah mati duluan, masih bisa lanjut. Nah, kalau di angkatan 38, kita itu kampus hiring-nya sudah melewati atau dianggap lulus bagian TPD, konsentraan, dan bahasa Inggris. Jadi ketika kita lolos administrasi, dengan melampirkan TOEFL minimal 525 ya kalau nggak salah, dan juga ada bukti
pengalaman sebagai ketua di organisasi, minimal tingkat ketua. Terus kita harus melampirkan sertifikatnya. Nah, kalau dianggap lolos secara administrasi, kita lanjut langsung ke tahapan tes psikologi, LGD, dan selanjutnya sampai ke wawancara akhir yaitu town hall meeting. Begitu. Bagi kalian, di antara tahapan yang udah kalian jelaskan tadi panjang lebar, apa tahapan yang paling sulit dan gimana tips and triknya? Dari Krisna. Kalau dari aku yang paling susah itu kesehatan ya. Karena kesehatan. Mungkin yang lain jawabnya bank sentralan, pengetahuan umum, psikologi atau apa. Tapi menurutku yang paling sulit itu kesehatan. Kenapa? Karena kalau tes pengetahuan umum, bank sentralan, bahasa Inggris dan lain-lain itu kan suatu hal yang bisa kita pelajari bahkan dalam seminggu gitu misalnya. Atau ada yang lebih ekstrim SKS, sistem kebut semalam, bisa selesai. Tapi kalau kesehatan itu tuh saat dimana teman-teman memutuskan ikut tes PCPM, saat disitulah teman-teman udah harus persiapan tes kesehatan gitu. Udah mulai atur pola makan, pola tidur atau istirahat, olahraga itu udah mulai diatur. Itu pengalamanku sebelumnya, jauh-jauh hari udah harus persiapkan. Nggak bisa kita nunggu, oke, aku lolos tahapan psikologi, selanjutnya tes kesehatan, aku akan diet sekarang atau pola makan sekarang, nggak bisa. Akan cukup ya? Nggak akan cukup. Jadi harus siapin jauh-jauh hari. Karena kan seperti Karisma bilang tadi, tesnya panjang. Jadi sebenarnya itu jadi keunggulan juga tuh, kita punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk tes kesehatan. Dan nggak ada ruginya juga kalau kita atur pola makan, pola tidur, olahraga gitu. Jadi, nah dan yang menyulitkan juga, kenapa tes kesehatan menyulitkan itu karena kita nggak tahu apa istilahnya kurangnya kita di mana kalau misalnya nggak lulus ya gitu, atau keunggulannya kita di mana. Bahkan mungkin kalau secara logika sederhana saya, karena kan kita nggak diumumin ya hasil tesnya ya. Bahkan kalau kita sehat pun bisa jadi kita nggak lolos, karena ada yang lebih sehat. Nah, satu lagi, BI itu sekarang ya itu nggak cuman ngecek kesehatan kita sekarang. Jadi BI itu ngelihat potensi ke depannya. Jadi sekarang kan alat-alat kesehatan itu udah canggih ya. Jadi banyak alat yang bisa mendeteksi apakah di masa depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi seseorang itu berpotensi terkena penyakit ABC gitu kan. Ya kan? Jadi itu juga dilihat. Jadi jangan pikir kalau kita sehat sekarang, oke, aku aman sekarang sehat, padahal di dalam ada potensi penyakit gitu. Itu juga mungkin bisa buat kita nggak lolos di tes kesehatan. Jadi menurutku pribadi ya, di antara semua tes administrasi, tes tulis, psikologi, wawancara akhir, bahkan paling akhir pun kayak kesehatan paling susah sih menurutku ya. Oke. Iya, Benar-benar. itu sih. Dari yang paling baru nih, gimana? Kalau dari aku paling susah itu menurutku paling challenging yang seleksi wawancara tahap akhir. Karena menurutku itu challenge-nya lebih ke mental sih. Pertama kali ketemu sama seluruh peserta yang udah lolos. Kalau aku kan 7 tahap, berarti udah lolos 6 tahapan. Terus dari seluruh Indonesia diketemuin, terus kayak ketemu sama banyak banget orang, terus ketemu sama pihak BSDM-nya juga, terus kayak harus presentasi di depan Pagub, di depan jajarannya, semua kepala satker di sana datang. Jadi kayak lebih ke challenge mental sih. Selama ini udah mempersiapkan tahapannya udah sepanjang itu, tetap harus mempertanggungjawabkan itu semua, ngepresentasiin. Jadi lebih ke mentalnya itu di challenge, dan di situ juga sadar kalau misalkan ternyata BI benar-benar take it very seriously untuk rekrutmen pegawai-pegawai barunya gitu. I see. Oke. Dari Karisma? Kalau aku sebenarnya Mas, mungkin di tes ke bank sentralan. Kenapa? Karena kalau aku kan jurusannya HI. Terus waktu SMA itu jurusannya IPA dan peminatannya itu bukan ekonomi. Jadi kayak benar-benar nggak punya basic lah tentang ekonomi itu seperti apa ya. Meskipun di kampus tetap sih dipelajarin ekonomi, tapi bukan yang teori-teori ekonomi layaknya ekonom gitu kan. Nah terus yang kedua, ini tadi udah ditanyain tipsnya ya Mas? Ya, langsung aja. Ya jadi kalau tipsnya tuh lebih ke ini sih. Kalau aku kayaknya kalau orang-orang yang mungkin yang ekonomi atau apa, mereka kan tahu tuh
belajar ekonomi itu seperti apa. Jadi kalau yang aku perhatiin di Telegram waktu dulu tuh orang-orang pada share-share nih buku MenQ apa, buku-buku ke bank sentralan yang core gitu. Kalau aku karena nggak punya basic itu, jadi aku tuh fokus belajar ke website BI. Jadi semua pages di website BI itu benar-benar aku pelajarin, dan menurutku justru lebih efisien belajar dari website BI itu sih. Karena udah mencakup semuanya, dan kita tuh jadi tahu institusi yang kita mau masukin tuh seperti apa sih program dan kebijakan-kebijakannya. Karena memang kalau dari soal-soal itu benar-benar kita tuh ditanyain tentang BI dan Bank Sentral seperti apa, terutama Bank Sentral Republik Indonesia ini, yaitu BI. Oke. Dari KNG? Oke, jadi jawabanku sebenarnya udah dicontek tadi ya sama Karisma gitu. Karena karena sebagai anak teknik pastinya itu ke Bank Sentral itu sulit banget gitu ya. Kayak apa ini, dan pertanyaannya kan nggak cuma tentang Bank Sentralan, tapi juga trivia, misalnya kayak pahlawan apa yang ada di uang sekian ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu kayak agak tricky. Jadi benar-benar menurut aku nggak boleh harus hafalan, tapi juga paham gitu. Nah, tapi aku nambahin satu lagi nih teman-teman. Ternyata menurut diskusi aku bersama teman-teman yang lain gitu, ternyata ada satu tahap yang challenging, tapi kita underestimate gitu. Tahu nggak apa? Ternyata leaderless group discussion gitu. Benar, karena di tahap itu tuh kita enggak harus bisa menahan diri gitu. Jadi enggak boleh kayak dominan gitu, terus kayak asbun gitu. Tapi benar-benar ngerem diri gitu loh. Jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan bener. Itu sebenarnya challenging sih menurutku. Setelah aku pikir-pikir, karena enggak semua orang punya bare minimum pemikiran mungkin. Nah, benar, sensitivitas untuk kayak sepertinya cukup saya bicara gitu kali ya. Belajar merasa cukup. Benar. Nah, kalau dari aku teman-teman nih, aku ada tips juga buat kalian. Pertama, selain tadi membaca website BI, karena kalau dulu waktu angkatan 38, wawancara tahap akhir tuh dilaksanakan di sekitar awal Desember, yang mana pasca PTBI atau Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Jadi waktu aku berangkat dari Surabaya ke Jakarta, di kereta aku baca laporan PTBI tahun 2002, berapa sekian itu. Aku baca tuh rangkuman-rangkumannya, sehingga kita bisa dapat insight terbaru apa yang dikerjakan oleh BI. Sehingga ketika ditanyain, kita udah paham secara garis besar kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Selain dari website, dari laporan PTBI, baca juga di media sosialnya, supaya kalian bisa nangkep nih recent updates dari BI seperti apa. Dan juga menurutku, teman-teman khususnya yang di Sulawesi Selatan, jangan lupa selalu datang di acara-acara BI Sulsel, khususnya terkait edukasi dan literasi, karena kalian dapat langsung insight apa yang diimplementasikan oleh KPW BI Sulsel gitu. Oke, jangan lupa GNB juga datang. Nah, menurut kalian setelah dinyatakan lulus seleksi ini ya, gimana masa-masa pendidikannya? Kan katanya setahun ya kita ya setelah diangkat. Nah kan Desember nih dinyatakan lulus. Biasanya Januari itu udah mulai masuk pendidikan selama setahun. Apakah sama di antara kita berlima atau berbeda-beda? Gimana dari Kak Inji? Oke, dari yang paling tua dulu ya. Iya, jadi di zamanku itu masih jadul banget teman-teman. Jadi bener-beneran sequential semuanya. Jadi pertama itu kita klasikal dulu. Kita itu dibekali ilmu-ilmu ke Bank Sentral itu selama beberapa bulan. Itu benar-benar di kelas gitu ya. Kemudian kita akan orientasi, ini diputar per satuan kerja. Tapi itu dulu aku tuh diputerin di satuan kerja di kantor pusat kalau nggak salah gitu. Contohnya satuan kerja. Contohnya, dulu aku pernah di mana ya? Waduh, lupa banget nih gara-gara udah tua gitu. Kita umpamakan departemen A gitu. Jadi kita kayak departemen A untuk belajar, untuk identifikasi bottleneck yang ada, untuk mengidentifikasi solusi, memberikan inovasi yang kayak gitu. Kemudian dipindah lagi minggu berikutnya ke departemen B yang gitu-gitu. Tapi itu khusus di kantor pusat, dan ketika zamanku itu semuanya online gitu. Nah, selesai COVID, teman-teman COVID kok kayak gitu. Disclaimer ini zaman COVID ya. Disclaimer zaman COVID gitu ya. Freeze tadi saya. Nah,
Setelah itu langsung OJT, on job training. Tapi karena masih COVID juga, jadi dulu itu aku sempat OJT-nya itu online. Jadi gimana ya bantuin kerjaan online gitu. Jadi agak challenging dikit. Tapi setelah itu kami langsung diterbangkan tuh ke satuan kerja tujuan OJT. Dulu itu aku dapatnya di Samarinda, Kalimantan Timur gitu. Gitu sih. Nah, setelah itu tahun 2021 diangkat dan ditempatkan di seluruh Indonesia. Penempatan pertama di mana? Kendari, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oh iya teman-teman, nambahin dikit nih Mbak Enji. Tadi yang dimaksud satuan kerja di kantor pusat seperti Departemen Ekonomi Keuangan dan Syariah gitu ya, itu singkatannya DEX. Ada juga berbagai macam satker lain, ada Departemen Pengelolaan Devisa, ada Departemen Komunikasi gitu. Itu beberapa contoh yang kami maksud sebagai satker satuan kerja di kantor pusat. Gimana dengan Karisma? Kalau aku sebenarnya polanya tuh mirip sih sama Mbak Enji. Jadi kayaknya sekitar 3,5 bulan kita tuh klasikal dulu Mas. Klasikal tuh ngapain sih? Klasikal itu belajar tentang pertama tuh ekonomi dasar, terus ekonomi internasional, banyak lah yang kita pelajarin. Terus yang kita pelajarin itu bukan cuma substansi, kadang-kadang ada juga nih pelajaran tentang public speaking, seperti untuk melatih soft skills kita. Dan pendidikannya tuh jadi yang ngajar kita siapa? Yang ngajar kita tuh dosen-dosen. Biasa kalau kemarin dari IPB ada juga yang ngajar, dan prof-prof. Jadi benar-benar mendapatkan insights. Jadi aku yang nggak tahu tuh tadi ekonomi benar-benar langsung tahu. Kayak semualah hukum-hukum ekonomi itu, jadi benar-benar membantu. Terus yang kedua setelah itu kita ada namanya internship. Nah di internship ini kita tuh dibagi di kelompok dan kalau di tahunku itu 3 satker. 3 satuan kerja, dan satuan kerja itu diklasifikasikan berdasarkan, kalau di BI itu kita sebutnya job family. Jadi misalnya monitor market, terus sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan KPW itu satu internship. Terus yang satunya lagi tuh kelembagaan. Nah kalau aku kemarin kebetulan ketiganya tuh di kantor pusat juga Mbak Inti. Jadi dapatnya tuh di Departemen Hukum, terus Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, DPPK, terus dapat juga di Departemen Sistem yang DSPK. Perlindungan konsumen ya? Iya, perlindungan konsumen. Itu. Terus setelah itu kami internship tuh sebulan, tapi sebelum internship kita tuh dapat kelas dulu. Kelas untuk mengenali semua satuan kerja itu. Tapi kita belum tahu nih kita akan di mana. Jadi kita akan memperhatikan semuanya. Jadi meskipun kita nggak dapat, kita tuh udah tahu sedikit-sedikit tentang satker itu ngapain sih gitu. Terus setelah itu barulah kita ke on the job training atau OJT. Nah, OJT ku itu kayaknya 2,5 bulan atau 2 bulan, di mana dapatnya di Sulawesi Selatan dan ditempatkan di Sulsel juga, alhamdulillah. Jadi tambahan info juga kalau di internship itu kita tuh diwajibkan ya sebelum exit membuat makalah. Dan kalau OJT buat makalah juga, tapi bedanya pas internship itu makalahnya berkelompokan, kalau OJT udah sendirian. Dan diuji ya pasti ya? Dan diuji sama saat kepala satuan kerjanya langsung. Skripsi lagi teman-teman, ya. Siap-siap lah. Kita akan beralih ke rekan kita yang sedang menjalani masa internship. Silakan Kania. Oke, ini aku adalah contoh nyata internship yang lagi di KPW Sulawesi Selatan, Makassar. Nah sebenarnya sama, cycle-nya itu di awal itu klasikal dulu, terus habis itu juga dilanjut sama internshipnya cuman berbeda nih. Kalau aku kebetulan ada 4 cycle, jadi sama dibagi job family, cuman kebetulan di angkatan aku itu semuanya kedapatan internship ke KPW, jadi bergantian nih dikirim ke seluruh Indonesia gitu. Nah, terus sekarang aku lagi di Sulawesi Selatan. Setelah selesai dari internship, kebetulan aku udah di cycle 3 nanti, berarti balik lagi ke kantor pusat gitu. Terus di kantor pusat menjalani cycle internship yang keempat. Nah, selesai dari cycle internship yang keempat ini, masuk ke OJT gitu. Baru nanti pengangkatan di akhir. Cuman mungkin kalau misalkan
dari pendidikan ini kan lama ya teman-teman, setahun gitu, dari Januari sampai Desember, terus nanti pengangkatannya insya Allah Desember. Selama perjalanan ini walaupun terlihat sangat panjang gitu ya, terus kemana-mana diputer-puter, terus ada juga nih yang ke seluruh Indonesia dikirim-kirim. Cuman untungnya dari BI sendiri sangat peduli sih dengan kesehatan kami secara mental juga. Jadi dari BI pun kebetulan di angkatan aku itu setiap setiap sesi cycle-nya gitu, itu tuh didampingin sama, kita sebutnya itu well-being buddy gitu. Jadi kayak kita ada kelas-kelas yang masuk nih dari kayak semacam psikolog gitu yang masuk ke kelas dan mantau progres kita kayak apakah secara psikologisnya kita tetap bisa keep up nih sama lingkungannya, bisa temenan gak sama teman-temannya, apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu gitu. Jadi bisa dibantu. Jadi nanti setiap kali balik dari satker tertentu itu kita ada kelasnya kayak gitu. Jadi aman. Aman banget bro, let's go. Dengan Beli Krishna. Oke, mungkin tadi kan udah banyak tuh secara umum sama. Jadi kalau di summary itu pendidikan di PCPM tahun 2023 waktu angkatanku pendidikan, seleksi 2022, pendidikan 2023, itu tahapan pendidikannya kurang lebih sama. Dari Januari sampai Desember, mulai dari klasikal, orientasi atau internship lah namanya, terus OJT. Yang beda tuh mungkin cuma durasinya aja ya. Gitu. Kalau sekarang kayaknya cycle-nya lebih banyak, terus durasi OJT-nya jadi semakin pendek gitu. Kalau waktu angkatanku, OJT-nya yang paling panjang. Jadi kita klasikal dulu berapa bulan ya waktu itu ya? Kayak 3 bulan deh klasikal. Klasikal tuh benar-benar kayak kuliah gitu. Jadi belajar, terus besok paginya ujian. Belajar, besok paginya ujian untuk angkatanku. Kalau nggak ujian, belajar buat summary, insight gitu. Setiap hari gitu. Dan itu ada penilaiannya gitu. Lalu 3 bulan lanjut ke internship. Internship bedanya apa sama klasikal? Internship berkelompok. Jadi diputar juga kesatuan kerja kayak yang tadi teman-teman bilang. Cuman waktu angkatanku di tahun 2023 cuman 2 satuan kerja. Aku waktu itu kebetulan dapat di Departemen Statistik dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Kebetulan semuanya di kantor pusat gitu. Lalu hasil orientasinya apa? Itu makalah berkelompok yang tentu diuji juga gitu. Selesai dari orientasi atau internship itu langsung OJT gitu. OJT-nya mulai bulan Mei, selesai bulan Desember. Makanya agak kaget nih aku, angkatan baru ternyata 2,5 bulan ya di penghujung tahun. Bahkan nggak 1 triwulan tuh, cuma 2,5 bulan kan. Kalau 2023 dulu angkatanku 7 bulan, tadi jadi Mei sampai Desember gitu. Kebetulan aku OJT-nya di Sulawesi Selatan dan pengangkatan Sulawesi Selatan juga. Dan di akhir tugas akhirnya ya sama, makalah juga gitu yang diuji oleh kepala perwakilan juga waktu itu. Dan makalahnya individu. Jadi bukan berkelompok kayak orientasi atau internship gitu. Jadi balik lagi secara summary sama sih sebenarnya, cuma beda durasi aja gitu. Jadi teman-teman dari kurang lebih ada 5 angkatan ini ya, jangan khawatir kalau kalian merasa minder, nggak tahu apapun tentang ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, karena nanti akan diajarin di sesi klasikal kurang lebih 3-5 bulan ya. Dan nanti kan akan diikutkan kan dalam program internship-nya seperti Kania, nanti ada juga OJT. Sekali lagi bervariasi durasinya, yang penting kalian lolos dulu PCPM-nya, baru pusing soal internship dan makalah-makalah itu. Next kita akan main mitos atau fakta. Dan jangan lupa teman-teman kasih alasan kenapa kalian memilih jawaban itu, oke? Yang pertama, mitos atau fakta, pegawai BI harus punya basic pengetahuan tentang ekonomi. Gimana? Fakta. Oh gitu. Fakta, mitos. Beda. Mitos. Aku fakta. Fakta. Coba kenapa deh? Iya. Jadi kalau betul, setuju banget. Jadi karena itu basic Kak. Gitu. Kita kan mau masuk ke Bank Indonesia gitu, Bank Sentral gitu, ngurusin perekonomian Indonesia, memberikan rekomendasi perekonomian juga gitu. Jadi minimal biar kita tahu alasan di balik kebijakan-kebijakan itu, kayaknya kita harus tahu deh ekonomi itu apa sih kayak gitu. Minimal istilah-istilahnya gitu. Karena kan tadi katanya ada basicnya ya Kak ya. Iya, basicnya. Bare gitu. minimum nih kita. Betul, bare minimum lah gitu. Jadi menurut aku gitu sih. Oke, Karisma. Ya sebenarnya bener juga sih yang dikatain Becky, tapi kalau Bener ya? aku mitos, kenapa mitos? Karena tadi sih Mas, kayak kan aku nggak tahu nih
Jadi maksudnya nggak tahu tuh ekonomi, maksudnya pernah punya insight-nya, tapi menurutku untuk apa ya benar-benar mengetahui itu Mendalami secara mungkin. umum tuh enggak juga sih, dan karena menurutku itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Hmm. Jadi untuk menjadi requirement benar-benar harus tahu itu enggak sih menurutku, karena bisa along the way. Kan ya? Kalau menurut aku mitos, karena kebetulan aku dari jalur kampus hiring juga, dan di angkatan 40 itu yang di skip itu adalah bank sentral. Jadi aku masih merasa kayaknya nggak perlu sampai tahap 6 itu kayak ya udah nggak dites sama sekali tentang bank sentral ataupun ekonomi. Jadi aku merasa aman-aman aja gitu. Cuman ternyata di tahap THM harus mempresentasikan tentang ekonomi gitu. Jadi di situ aku baru baca-baca sih tentang materi yang harus dipresentasikan. Cuman kalau misalkan ekonomi secara basic atau misalkan terms ekonomi atau ke bank sentralan sebenarnya bisa dipelajarin pas klasikal itu sih menurutku. Itu kuncinya, dipelajari saat klasikal. Gimana dengan Mbak Krisna? Kalau aku sepakat sama Angie ya, itu karena pertanyaannya PGWBI harus punya basic pengetahuan ekonomi nggak? Ya, karena basic kan dasar ya. Dan kan pengetahuan itu diuji saat tahapan tes pengetahuan umum, pengetahuan bank sentralan gitu. Jadi kalau kita nggak punya minimal dasar aja gitu, kayaknya nggak lolos deh gitu. Kecuali kamu hiring. Kalau saya open recruitment ya, jadi perjalanannya lebih panjang gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap kan kata Kania tadi, di ujungnya itu town hall meeting harus belajar juga pengetahuan tentang ekonomi, karena sedikit trivia town hall meeting itu kita bakal dikasih topik-topik tuh, moneter, apalagi sistem pembayaran, SSK. Jadi yang mana kalau secara umum itu namanya pengetahuan ekonomi ya kita anggap ya gitu. Jadi emang harus belajar lagi gitu. Cuman berarti balik lagi belajarnya kapan? Ada yang waktu THM dan kami di awal gitu belajarnya. Jadi balik lagi pertanyaannya menurutku harus punya basic pengetahuan ekonomi sih kalau mau daftar ke BI gitu. Ya minimal kita bisa menyebutkan BI itu Bank Indonesia ya, bukan Bank BI. Nah, itu nggak nyampe sih Anda, nggak nyampe. Bisa membedakan bahwa di BI kita nggak bisa menabung, nah, kan? Beberapa orang masih mengira bisa loh kita nabung di BI. Gimana caranya supaya kita bisa mencapai bare minimum ini? Jangan lupa datang di acara edukasi dan literasi oleh BI Sulsel. Itu kuncinya teman-teman. Harus datang kuncinya. Ya, mesti kita. Oke, berikutnya. Mitos atau fakta, semua pegawai BI harus ahli mengolah data kuantitatif atau skill lainnya misalkan public speaking, atau bahkan juga data analitik. Gimana, Di Krisna? Pegawai BI ya berarti? Iya, pegawai BI nih ya. Jadi pegawai BI nih harus ahli itu. Kalau sebelum jadi pegawai BI sih nggak perlu ahli ya. Karena kan untuk bukaan PCPM itu tidak dicari yang ahli. Gitu. Untuk yang cari yang ahli itu ada bukaan pro hire namanya. Nah, sebelum jadi pegawai BI. Tapi setelah jadi pegawai BI itu tergantung pengertian ahlinya nih. Tingkat keahliannya seberapa gitu. Kalau ahli banget sih kayaknya nggak harus ya. Kan karena kita punya job family masing-masing. Ada yang diwajibkan untuk benar-benar ahli mengolah data kalau misalnya di departemen statistik tentu gitu. Tapi kalau departemen-departemen atau job family yang lain nggak harus ahli-ahli banget sih gitu. Tapi nggak bisa sama sekali gitu. Ada tingkatannya lah gitu. Tapi kalau semuanya diminta ahli, kayaknya enggak sih ya gitu menurutku. Nggak harus ahli gitu. Oke. Dari Kania gimana selama menjadi internship ini? Menurut aku setuju sih. Tadi kuncinya adalah nggak harus ahli-ahli banget, tapi nggak bisa sama sekali itu jangan juga, nggak boleh juga, karena di BI itu kebetulan dibilangnya sih kalau di angkatan aku seringnya dibilang kalian itu generalis. Jadi kayak harus bisa ditempatin kemana aja, divisi apapun, departemen apapun gitu harus bisa gitu. Nah itu dia sih, jadi kayak setidaknya punya bekal bare minimumnya udah cukup gitu di semuanya, masalah ahli atau enggak, yang penting punya growth mindset ya. Growth mindset, itu kuncinya teman-teman. Oke, Karisma. Sama mitos juga, nggak perlu jadi ahli sih, tapi harus ada basic-basic dikit lah. Karena semua pekerjaan di BI dimanapun kita ditempatkan itu hal yang harus kita punya. Maksudnya ya olah data, apalagi kita kan semua berbasis data ya Mas. Terus public speaking juga kayak ngomong sama orang, terus apalagi kalau di KPW ya street smartnya tuh banyak gitu. Terus yang ketiga benar kata Kania tuh harus growth mindset, karena akan ditempatkan dimanapun. Misalnya aku pun sekarang HI, tapi benar-benar di assessment inflasi. Jadi kayak harus tahu nih, harus
mau belajar dan berkembang, karena kita nggak akan tahu nasib kita ke depannya di mana di BI. Betul. Oke, Kak Anji. Iya, setuju banget sama semuanya. Jadi menurut aku semua skill itu kita harus punya bare minimum. Untuk ahli atau enggaknya tergantung kita penempatannya di mana gitu. Tapi ini yang menarik teman-teman, kalau nanti teman-teman punya kesempatan untuk menjadi PCPM gitu ya. Ketika nanti teman-teman ditempatkan di kantor perwakilan, mungkin teman-teman akan lebih general sih. Jadi kayak semua skill ini bare minimumnya itu dapat lah. Ibaratkan kalau di kuliah ya teknik industri lah ya gitu. Jadi iya belajar semua kayak gitu, belajar semua, bisa semua gitu. Untuk ahli atau enggaknya itu biasanya kalau teman-teman itu penempatannya di kantor pusat gitu ya, baru itu kelihatan banget tuh ada keahliannya, spesialisasinya kayak gitu sih. Tapi kesimpulannya berarti mitos ya teman-teman. Mitos ya, bisa dipelajari ya. Yang penting kan harus mau belajar terus-menerus. Ya. Never ending learning. So, apa kira-kira pesan yang kalian ingin sampaikan bagi penonton podcast ini dan mungkin mereka ingin mengikuti rekrutmen PCPM dari Kak Anji? Kalau menurut aku curiosity kali ya gitu. Jadi dengan teman-teman sekarang udah menemukan podcast ini, udah nonton, udah dapat iklan-iklan gitu ya dari Mas Roib untuk cek media sosial kita. Menurut aku itu udah bekal yang bagus karena teman-teman itu punya keingintahuan untuk proses-proses rekrutmen di Bank Indonesia. Nah, teman-teman bisa banget itu dipertahankan gitu curiosity-nya, sehingga nanti teman-teman itu bisa lebih pengen tahu lagi tentang Bank Indonesia, pengen belajar lagi, pengen ngupgrade diri, dan kemudian nanti kita akan bersama-sama di sini sebagai keluarga besar Bank Indonesia. Asik. Karisma? Kalau aku misalnya teman-teman mau daftar, karena I've been there juga guys, kayak nonton-nonton podcast, kayak gitu-gitu loh mas. Menurutku yang paling penting ya untuk daftar di BI dan mau jadi apalagi jalur PCPM, pertama itu invest, harus invest, termasuk juga sih kayak curiosity, kita harus invest time dan be prepared sih guys, karena kalau yang aku perhatiin ya, ketemu sama teman-teman, teman-teman yang ikut tes juga itu, mereka tuh semua pasti pinter-pinter guys. Kayak apalagi udah di THM ya, pinter-pinter banget. Dan mulai dari psikolog pun pinter-pinter banget. Apalagi yang kayak jalur kampus hiring kan benar-benar diseleksi ya guys. Jadi menurutku perbedaannya kadang tuh di investasi waktu dan preparationnya. Kayak kadang-kadang mungkin ada yang nggak mungkin pinter banget tapi kurang prepare. Nah itu biasa bisa jadi gagal juga. Jadi ada yang mungkin nggak benar-benar sepinter dia, tapi dia prepare, insya Allah lulus sih menurutku. Jadi itu sih dua hal yang paling penting. Oke, dari Kania? Kalau aku mungkin selain persiapkan juga pengetahuannya, membekali diri gitu sebaik-baiknya dengan soft skill juga hard skill, tapi juga mempersiapkan secara mental dan juga fisik sih. Karena menurutku dari setiap tahapan mungkin sering kayak setiap tahapan udah belajar, cuman kayak kita nggak pernah tahu di hari hanya itu medannya seperti apa. Jadi apakah ada challenge secara mental dari lingkungan itu kayak gimana, kita nggak tahu. Terus atau misalkan dari fisik kita juga harus disiapin. Jadi menurutku selain mempersiapkan hal-hal yang emang udah tahu nih kayak kiat-kiatnya apa, cuman fisik dan mental itu paling penting sih, karena emang bener-bener nggak pernah tahu. Kayak misalkan ceritaku tadi gitu, THM bener-bener aku nggak prepare ketemu orang sebanyak ini dari seluruh Indonesia yang bener-bener punya cerita masing-masing dan punya ambisi yang sebesar itu. Terus juga besokannya harus presentasi di depan Pagub gitu, pertama kali presentasi di hadapan orang mungkin orang penting gitu ya, Pagub. Terus habis itu jadi kayak itu sih, mental dan fisik itu benar-benar harus diperhatiin juga. Jadi itu good luck. Terakhir. Kalau mengacu kata NG itu udah diambil semua ya gitu. Tapi kalau menurutku yang paling penting ya, kalau aku pribadi itu yang paling penting itu persiapan sih, benar kata Karisma tadi. Setauku tuh di BI itu kan tiap tahun rata-rata penerimaannya 150 lah ya. Dan kebanyakan itu kalau nggak salah itu cewek yang lolos gitu.
Yang daftar berapa yang daftar? Rata-rata? Aduh, yang daftar berapa ya? Aku ratusan ribu. Ratusan deh. ribu, Ratusan betul. ribu. Ada angkanya, cuman aku nggak ingat itu. Iya. Ratusan ribu. Dan yang lolos itu rata-rata cewek. Kenapa? Karena cewek itu lebih pintar mempersiapkan diri. Cowok itu cenderung lebih ngeremehin ya, kayak udah Katanya ya. gampang lah. Ini tes pengetahuan, aku orang ekonomi, besok tes pengetahuan ekonomi, udah gampang lah gitu, nggak belajar itu. Padahal menurutku pribadi paling penting itu persiapan gitu. Persiapan yang baik itu ujung-ujungnya ke mental juga nanti. Mental secara nggak langsung itu akan lebih aman, lebih terjaga gitu karena kita udah mempersiapkan diri dengan baik gitu. Coba misalnya kita nggak belajar, nggak persiapkan diri, aku yakin mungkin sekarang kita masih oke, tapi sejam sebelum tes pasti langsung kayak waduh, udah mentalnya udah kena itu. Kalau udah mental kena itu biasanya fisik kena juga itu. Udah langsung pusing lah gitu. Jadi emang persiapan itu paling baik. Apapun tahapan tesnya, apalagi BI itu sebelum diangkat jadi pegawai itu kalau dari kita mulai mendaftar sampai diangkat pegawai itu kan maraton ya. Bisa dibilang 2 tahun lah ya, setahun tes, setahun pendidikan. Jadi panjang banget gitu. Jadi dan semua itu memerlukan persiapan yang baik sehingga persiapan mental juga, fisik juga itu yang paling penting sih menurutku. Kalau mau lolos jadi pegawai Bank Indonesia itu sih Roy. Betul. Terlepas kalian cewek atau cowok harus persiapan. Jangan meremehkan. Kalau dari aku do or die sih. Jadi total itu aja. Enggak sekalian, iya sekalian. Nah, total pasti itu. Betul. Kita harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Teman bisik, itulah cerita singkat yang bisa kami bagikan terkait program PCPM. Semoga bisa menjadi inspirasi maupun referensi bagi kalian yang ingin mendaftar di program PCPM. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube BI Sulsel, and see you on next episode. Bye-bye. Bye-bye.